Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Gilang Soliardi dengan NIM 2103211000070. Saya berasal dari Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat biologi tanah yang meliputi bahan organik, mikrofauna dan makrofauna, dan bakteri serta fungi tanah. Bahan organik tanah. Peranan bahan organik di dalam tanah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, memperbaiki sifat-sifat fisika tanah. Yang berperan satu, membentuk agregat tanah. Dua, membuat tanah lebih lunak. Ketiga, memperbaiki kompaksi tanah. Yang keempat, mampu menjerap air yang tinggi dan memperbaiki aerasi tanah. Yang kedua, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah. Berperan satu, melepaskan hara terikat seperti pelepasan P dari pengikat oleh Fe dan Al serta Mn dan meningkatkan kelarutan hara. Yang ketiga, memperbaiki sifat-sifat biologi tanah. Berperan satu, sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah. Dua, meningkatkan jumlah dan aktivitas organisme. Ketiga, menjaga kesehatan tanah. Keempat, bahan remediasi tanah. Kelima, bahan ameliorasi tanah. Mikrofauna dan makrofauna. Mikrofauna ada dua contoh. Yang pertama, nematode atau nematoda, yaitu cacing tidak bersegmen yang memiliki panjang 1 mm yang diameternya 15-35 mikron. Yang kedua, protozoa, yaitu organisme uniseluler yang bersel tunggal, eukariotik yang memiliki membran nukleus, serta hidup sendiri dan juga berkelompok. Makrofauna, dengan contoh cacing tanah, yang berperan mencerna bahan organik dan memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, rayap, yang berperan penyedia makanan bagi organisme lain dan dekomposer selulosa kayu. Yang ketiga, semut dan kumbang, yang berperan mentranslokasikan dan pencerna bahan organik. Yang keempat, Oribatids, berperan memakan mikroflora dan bahan tanaman dekomposer atau perombak bahan organik. Dan yang terakhir, hewan pengerat, yang berperan menghaluskan ukuran bahan organik dan mengumpulkan serta mengaduk tanah. Bakteri dan fungi tanah. Bakteri tanah. Umumnya bakteri tanah bersifat heterotrof dan sebagian kecil autotrof. Bakteri umumnya aerob dan beberapa fakultatif anaerob. Ada beberapa bakteri kelompok fungsional. Yang pertama, bakteri dekomposer. Kedua, bakteri mutualis. Ketiga, bakteri patogen. Dan keempat, bakteri litotrof atau kemoautotrof. Fungi tanah tersusun dari filamen panjang atau yang disebut hifa. Hifa tunggal ini memanjang dan terkadang berkelompok membentuk miselium. Dinding sel fungi tersusun dari kitin dan glukan. Ada 5 kelas fungi. Yang pertama, Omycetes. Kedua, Zygomycetes. Yang ketiga, Ascomycetes. Yang keempat, Deuteromycetes. Dan yang terakhir, Basidiomycetes. Biologi tanah, yaitu studi tentang komponen hidup dalam tanah yang meliputi bakteri, jamur, Actinomycetes, ganggang, dan fauna tanah lainnya yang berkaitan dengan proses fisik dan kimia tanah. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh satu, iklim yang meliputi curah hujan, suhu, kelembaban. Yang kedua, tanah yang meliputi pH, porositas, kelembaban, dan toksisitas. Dan yang terakhir, vegetasi yang meliputi hutan, padang rumput, dan lain-lainnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.